Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Metia Banyu. Saya semester 1 PKK 5 dengan NIM 25101175. Di sini saya akan membacakan diktat ilmu sosial dasar. Pertemuan pertama yaitu pengantar ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar merupakan mata kuliah yang membantu mahasiswa memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian ilmu sosial dasar. Mahasiswa dibimbing untuk berpikir kritis serta memiliki kepekaan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ilmu sosial dasar menjelaskan pengertian ilmu sosial dasar, menyebutkan ruang lingkup kajian ilmu sosial dasar, menyadari pentingnya ilmu sosial dasar bagi kehidupan sosial dan sebagai mahasiswa Katolik. Apa itu ilmu sosial dasar? Ilmu sosial dasar adalah kajian interdisipliner yang membantu mahasiswa memahami gejala dan persoalan sosial dalam masyarakat. Tujuan mempelajari ilmu sosial dasar menumbuhkan kesadaran sosial, membentuk kepekaan terhadap masalah sosial, mendorong keterlibatan dalam pembangunan sosial, menjadi dasar berpikir kritis dan interdisipliner. Pertemuan kedua yaitu pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial dasar adalah bidang studi yang mempelajari manusia dalam konteks kehidupan sosialnya, dengan tujuan memahami dinamika hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar manusia dengan lingkungannya. Ilmu sosial dasar bukanlah cabang ilmu sosial yang berdiri sendiri seperti sosiologi, antropologi, atau ilmu politik, tetapi lebih merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai konsep dasar dari ilmu-ilmu sosial untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh mengenai realitas sosial. Pertemuan ketiga yaitu pengantar ilmu sosial. Definisi ilmu sosial. Ilmu sosial adalah studi tentang masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Ilmu ini mencangkup berbagai disiplin yang bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat berfungsi, bagaimana individu berinteraksi, dan bagaimana struktur sosial mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ilmu sosial mengkaji pola-pola sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta bagaimana mereka membentuk kehidupan manusia. Pertemuan keempat yaitu metode penelitian dalam ilmu sosial. Metode penelitian dalam ilmu sosial berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk memahami fenomena sosial. Metode ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan makna sosial dan perspektif individu atau kelompok. Beberapa teknik yang digunakan meliputi metode kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data sosial. Teknik-teknik ini termasuk Pertemuan 5, Bab 2, Teori Sosial dan Pendekatan. Teori sosial menyediakan kerangka untuk memahami dinamika masyarakat, hubungan antar individu, serta bagaimana struktur sosial terbentuk dan berubah dalam ilmu sosial. Teori-teori ini penting untuk menjelaskan fenomena sosial dan meneruskan sosial atas masalah yang ada. Berikut adalah beberapa teori sosial klasik dan pendekatan kontemporer yang menjadi landasan utama dalam ilmu sosial. Pertemuan yang keenam yaitu pengertian struktur sosial. Pengertian struktur sosial adalah pola hubungan antar individu dan kelompok dan masyarakat yang bersifat tetap teratur dan mengaruhi perilaku sosial. Struktur sosial menunjukkan bagaimana masyarakat tersusun berdasarkan status, peran, norma, dan
institusi para rakyat. Pertemuan yang ketujuh, lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma, nilai, dan aturan yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial berfungsi menjadi ketertiban, stabilitas, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Pertemuan ke-8 yaitu ada pertemuan ujian tengah semester ilmu sosial dasar. Pertemuan ke-9, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma, nilai, dan aturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial berfungsi menjaga ketertiban, stabilitas, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Pertemuan ke-10, masalah sosial, agama, dan nilai Katolik dalam membentuk solidaritas sosial. Pengertian solidaritas adalah bentuk rasa kebersamaan, kepedulian, dan saling mendukung antara anggota masyarakat. Solidaritas berfungsi menjaga keharmonisan, mengurangi konflik, dan menciptakan kehidupan sosial yang damai. Pertemuan ke-11 yaitu globalisasi dan dampaknya. Pengertian globalisasi adalah proses keterhubungan antar negara di seluruh dunia yang membuat batas-batas geografis menjadi makin tidak terlihat. Dalam globalisasi terjadi pertukaran barang, jasa, informasi, budaya, teknologi, bahkan nilai sosial secara cepat dan luas. Pertemuan yang ke-12, modernisasi dan perubahan nilai. Pengertian modernisasi adalah proses perubahan dari cara hidup tradisional menuju cara hidup yang lebih maju dan rasional, terutama karena perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan organisasi sosial. Pertemuan yang ke-13, kelas dan status sosial dalam masyarakat. Tidak semua orang menempati posisi yang sama. Ada perbedaan dalam kekayaan, pendidikan, pekerjaan, hingga gaya hidup. Perbedaan ini disebut stratifikasi sosial. Dua konsep penting di dalamnya adalah kelas sosial dan status sosial. Pertemuan ke-14, konflik sosial. Pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah proses sosial ketika dua pihak atau lebih individu, kelompok, atau lembaga saling bersaing, bertentangan, atau berupa menyingkirkan pihak lain karena perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, atau sumber daya. Konflik adalah hal alami dalam kehidupan sosial dan tidak selalu negatif. Konflik juga dapat memunculkan perubahan sosial. Pertemuan yang ke-15, isu-isu sosial kontemporer. Isu-isu sosial kontemporer adalah permasalahan sosial yang muncul dan berkembang di masyarakat saat ini, dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan nilai, serta dinamika ekonomi dan politik. Isu-isu ini sangat relevan karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat modern. Yang pertama, isu ekonomi, pengangguran, ketidakpastian kerja, banyak lulusan baru sulit mendapatkan kerja. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, kemiskinan. Hanya ini video singkat diktat saya. Sekian, terima kasih.